Never. Diam! Saya pecahin kepala binatang. Oke, sudah bersama dengan saya ada seorang wanita yang luar biasa, cantiknya juga luar biasa, pengalaman hidupnya juga luar biasa. Ini dia Ibu Sherly. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Ini banyak mungkin pemirsa kita, para penonton PBB. Nama podcast saya itu PBB, Podcast Bengkel Bahagia. Wow. Sesuai dengan semangat Ibu yang Kita berhak bahagia. yes, menyuarakan kebahagiaan karena setiap orang layak Iya. untuk bahagia. Jadi penonton PBB mungkin pas melihat Ibu Sherly mungkin kaget, ini siapa? Apakah artis Korea? Soalnya wajahnya wah mirip artis-artis Korea. Gitu ya. Jadi GR ini. Boleh sedikit cerita kesibukan seorang Ibu Sherly itu apa sih sekarang? Kesibukan sekarang, saya sekarang menjalani hidup saya setelah melalui banyak cobaan selama 24 tahun. Sekarang saya setiap hari berusaha mengisi hari-hari saya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bahagia, yang bisa membuat hidup saya lebih ceria. Karena kita baru bisa merasakan, bisa menghargai apa itu kebebasan setelah kita tahu rasanya kehilangan kebebasan. Kita baru bisa menghargai apa itu kebahagiaan setelah kita hidup menderita. Orang baru bisa menghargai uang kalau dia pernah merasakan tidak punya uang, pernah merasakan hidup miskin. Jadi setelah apa yang semua saya alami, saya bersyukur. Saya tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi pada hidup saya. Prinsip hidup saya no regret. Semua apa yang terjadi, semua penderitaan, semua kesedihan, semua air mata, semua darah, saya syukuri semua. Karena itu membawa saya pada saya sekarang saat ini, pada hidup saya sekarang. Bahwa saya sekarang bahagia, bahwa saya sekarang menikmati hidup saya, dan saya ingin menginspirasi untuk semua wanita yang ada di dunia, semua wanita yang mendengarkan podcast saya, semua wanita yang mendengarkan suara saya, bahwa kamu berhak bahagia. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dijalani saja. Tapi kamu harus berjuang untuk kebahagiaanmu. Kamu harus berjuang untuk kemerdekaanmu. Jangan mau diam saja menghadapi misalnya suamimu selingkuh, suamimu KDRT. Kamu harus berjuang. Kamu harus berani melangkah untuk lepas. Karena kamu berhak bahagia dan Tuhan pun ingin kamu bahagia. Nah, itu luar biasa sekali ya. Nah, mungkin ada banyak pemirsa atau penonton PBB mungkin bertanya, maksudnya kok ibu ini begitu luar biasa menyuarakan kebebasan, bersemangat untuk menyuarakan tentang bagaimana kita harus move on dari semua masa lalu yang buruk. Nah, mungkin sedikit teman-teman nanti boleh lihat ini satu video singkat buat Anda saksikan, coba. Ini dia. Never. Diam! Saya pecahin kepala binatang kamu. Selingkuh apa? Kalau saya selingkuh, hati ini saya tidak betul. Saya bunuh kau. Kalau saya selingkuh, tidak akan saya bersama kau. Babi kau. Oke, nah Ibu Sherly, kalau kita mau langsung mulai pada masa di mana Ibu Sherly akhirnya mengenal sosok ini, pada awal mula itu kenal di mana dan bagaimana? Jadi saya bertemu dengan mantan suami saya itu waktu berusia 18. Sangat muda. Sangat muda. Dan singkat cerita kami langsung menjalin hubungan dan kemudian menikah. Saya menikah waktu usia saya umur 21 tahun. Umur 23 saya melahirkan anak saya yang pertama. Dan sejak melahirkan anak saya yang pertama, kehidupan kami berubah. Dan saya tidak pernah menjadi orang yang sama lagi setelah mengetahui bahwa dia selingkuh. Jadi waktu anak saya umur 4 bulan, waktu saya mau syuting anak saya menemukan di handycam itu, kan dulu gak ada handphone pakai handycam. Saya menemukan di handycam itu dia berpelukan dengan seorang cewek muda. Terakhirnya saya ketahui dia berinisial D, anak Malang, umur 18 tahun. Ketika saya tanya malamnya waktu dia pulang, ketika saya tanya ini siapa, dia tidak memberikan jawaban, tidak meminta maaf, tidak memberikan klarifikasi. Dia langsung menghajar saya habis-habisan. Dia langsung memukul kepala saya, kena mata saya waktu itu, sampai mata saya ini pembuluh darahnya pecah, sampai jadi yang putihnya ini ada darahnya gitu. Dan nggak cuma sekali, dia pukul terus. Dia pukul berkali-kali dengan mulutnya terus mencaci maki saya. Dan saya tidak berani gerak, tidak berani melawan karena waktu itu saya lagi gendong anak saya yang bayi usia 4 bulan. Jadi saya hanya diam saja, saya menerima pukulan, saya diam aja. Setelah itu
saya sempat tidak tahan, saya merasa bingung harus bagaimana, karena saya masih nggak percaya kok bisa kayak gini ya. Pernikahan yang saya idam-idamkan, yang saya pikirkan akan bahagia sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan, kok jadi kayak gini. Dan saya pulang ke rumah orang tua saya. Terus orang tua saya juga bilang pisah aja, tapi ternyata dia menyusul saya, dia ngejar saya, dia bilang minta maaf, menyesal tidak akan melakukan lagi. Dia bilang pernikahan tidak boleh bercerai, nikah sekali umur hidup, kasihan anakmu nanti kalau anak perempuan gak ada papanya gimana. Terus saya berpikir panjang, akhirnya saya putuskan untuk memberi kesempatan kedua. Tapi setelah saya kembali, waktu itu agak kejadian, keadaan sudah mulai agak baik, tapi setelah saya melahirkan anak kedua, mulai lagi dia begitu lagi. Jadi awalnya sejak dari pacaran sampai akhirnya menikah itu dia tidak pernah, artinya tidak pernah KDRT, paling tinggi kekerasan verbal gitu ya. Tapi ketika saat lagi mengandung dan lahir anak 4 bulan KDRT, dia akhirnya berjanji untuk tidak lakukan lagi. Tapi ternyata ketika anak kedua lahir, dia lakukan lagi hal yang sama. Bahkan lebih parah katanya. Lebih parah. Dan waktu itu karena saya pikir saya sudah terlanjur mengambil keputusan untuk tidak berpisah, terlanjur mengambil keputusan untuk kembali kepada dia. Jadi saya pikir memang ini beban yang harus saya tanggung. Saya berpikir ya sudah, saya jalani, saya terima, saya telan mentah-mentah, saya tidak mengeluh, saya tidak pernah cerita pada siapa-siapa, saya hadapi sendiri, saya telan sendiri semua. Saya hanya mengadu sama Tuhan. Jadi saya itu kalau tiap hari hanya masuk kamar, kalau malam mau tidur saya berdoa, Tuhan, terima kasih sudah memberikan saya kekuatan untuk melalui 1 hari ini. Tolong berikan saya kekuatan untuk melalui 1 hari lagi besok. Setiap hari hanya gitu, sehari demi sehari. Sampai akhirnya seminggu jadi 1 bulan, sebulan jadi 1 tahun, 1 tahun jadi 2 tahun, sampai akhirnya 24 tahun. Wow, artinya setiap hari dijalani, mohon maaf, dengan sehari demi sehari. Penderitaan. Sehari demi sehari. Tindakan apa yang paling fatal yang dilakukan oleh si orang ini? Dia pernah beberapa kali nodong kepala saya dengan pistol. Dia polisi atau tentara atau? Bukan. Dia pendeta, pengacara, dosen, pengacara, politikus. Tapi dia bukan anggota kepolisian. Tapi dia punya pendeta. Pistol. Ya, pendeta. Pendeta punya. Gembala. Punya gereja sendiri. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, dulu waktu saya menikah dengan dia bukan seorang pendeta, bukan seorang pelayan juga. Malah kasarnya dia tuh pengangguran dulu waktu saya menikah dengan dia. Saya yang kerja dulu. Jadi waktu di Amerika, kita sempat di Amerika 3 tahun, saya yang kerja. Dan setelah 10 tahun, sekitar 10 tahun yang lalu, tiba-tiba dia mendirikan gereja di Sidoarjo dan jadi pendeta. Dia tidak pernah sekolah teologi. Dan gerejanya masih ada sampai hari ini? Sampai hari ini masih ada gereja. Bahkan setelah video kekerasan dia terhadap istrinya itu viral, dia masih jadi pendeta? Masih ada jemaatnya? Masih. Wow. Dan lebih parahnya lagi, dia bukan hanya membangun gereja, dia juga mendirikan panti asuhan, di mana dia merekrut banyak cewek-cewek muda. Usia anak-anak? Ada yang anak-anak, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah direkrut dari sejak umur 17 ya. Sekarang ikut dia sudah berapa tahun, sekarang sudah umur 20 berapa gitu ya. Merekrut untuk dijadikan apa, Ibu? Dari korban-korban yang bekas mantan anak-anak panti asuhan yang sudah bertemu dengan saya, mereka itu selain ada yang diaku asisten, kadang dia mengaku mereka itu asistennya, kadang dia mengaku anak angkat. Tapi kalau boleh lihat, ini ada, saya kirim foto-fotonya, mungkin bisa ditayangkan foto-fotonya. Kemana-mana bawa asisten-asistennya. Iya kali kita bodoh, iya kali kita dungu. Peluk-pelukan, pangku-pangkuan, cium-ciuman. Terus bilangnya, cuma asisten kok, nggak ada apa-apa. Asisten palalu. Di situ sama sekali tidak mengindikasikan bahwa mereka itu asisten ataupun anak angkat. Karena dalam foto-foto berpelukan, ciuman. Padahal tidak ada hubungan darah orang lain, tapi tindakannya sedekat itu. Dan ada seorang korban yang datang ke saya dengan orang tuanya. Saya sempat bawa mereka ke pengacara saya dulu, Pak Soleh, dan dia bersaksi di depan Pak Soleh bahwa dia diajak berhubungan badan oleh mantan suami saya. Wow,
Padahal itu adalah anak yang seakan-akan ditolong dia, tapi mohon maaf dimanfaatkan bahkan sampai mohon maaf tindakan seksual. Dia modusnya selalu mendatangi keluarga-keluarga yang kurang mampu, lalu bilang nanti anaknya saya sekolahkan, nanti anaknya saya kasih kerja. Lalu kalau sama orang tuanya kan diserahkan, mereka kan seneng anaknya mau disekolahkan, mau dikasih pekerjaan oleh pendeta lagi ya. Siapa sih yang punya pikiran jelek, pikirnya pendeta kan maksudnya baik. Nah ternyata sampai sana mereka ya mungkin ya disekolahkan, tapi setelah itu dijadikan, maaf ya kasarnya, dijadikan di sana tuh istilahnya dayang-dayangnya. Ada yang bilang princess-princessnya. Oke. Dan mohon maaf, artinya korbannya bukan cuma satu. Banyak. Ada banyak. Banyak. Ada beberapa yang sudah kontak dengan saya, memberikan kesaksian kepada saya. Nah, artinya orang ini predator. Dan mengerikannya lagi, orang ini masih dalam kondisi bebas. Bebas. Bahkan setelah video ini viral, video yang tindakan dia itu. Oh ya, tapi yang menarik adalah begini, Bu. Dari berita yang beredar, dia juga mengeluarkan statement-statement yang justru menyerang ibu juga. Betul. Jadi dia setelah saya pelajari, jadi dia tuh mengidap NPD. Oke. Jadi seorang NPD ini dia selalu merusak reputasi korbannya agar saat korbannya mengungkapkan kebenaran tidak ada yang percaya. Dan semua omongannya dia kan tanpa bukti. Dia hanya ngomong aja tanpa bukti. Yes. Sedangkan dari sisi Ibu Sherly, buktinya itu sudah sangat jelas. Wow. Wow. Nah. Dan dia juga punya perilaku yang sangat-sangat nyeleneh. Dia suka telanjang di depan anak perempuan saya yang sudah dewasa. Oh. Setiap hari. Bukan hanya telanjang, anak saya tuh sengaja diajak dipanggil di depan kamar mandi, diajak ngomong-ngomong, dia lagi mandi gitu. Awalnya anak saya karena memang dari kecil mendapatkan perlakuan seperti itu, dia tidak merasa bahwa itu tidak normal. Jadi pas sudah agak besar, saya ngomong sama anak saya. Kamu kalau misalnya dipanggil papamu, menghindar aja. Dia bilang, kenapa, Mi? Wah, itu nggak normal, itu nggak bener, saya bilang. Betul. Oh iya, Tami. Iya, itu sama sekali nggak normal. Oh, nggak normal ya, Mi ya? Enggak, itu sama sekali nggak normal. Kamu menghindar aja. Karena secara psikologis pun, bicara tentang ketika anak perempuan itu sudah di atas 2 tahun, itu orang tua, even mamanya tidak boleh sebenarnya ganti baju depan anaknya. Betul. Apalagi ini sudah dewasa. Betul, bahkan anak saya kalau ganti baju tuh dulu nggak boleh tutup pintu. Oh, kalau ganti baju tidak boleh tutup pintu, dilarang. Dilarang. Alasannya? Karena anak saya sekali, papanya kan lewat, dia ganti baju, dia tutup pintunya, marah, langsung dibuka pintunya. Kenapa kok ditutup? Jadi sejak saat itu anak saya, kebetulan kita rumahnya kan 2 lantai. Jadi anak saya kalau ganti baju atau mandi sekarang di atas. Jadi sejak kejadian saya peringatkan tuh dia selalu di atas, jadi menghindar. Iya. Yang mengerikan adalah begini, Bu ya. Si predator ini dia masih berkeliaran, dan memang yang paling mengerikan juga adalah predator itu seringkali berpura-pura seperti seorang yang baik, seorang penolong sebenarnya serigala berbulu domba. Betul. Dan firman Tuhan juga bilang bahwa iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Karena justru predator ini pasti dia berkedoknya seperti malaikat. Karena kalau dia kelihatan jahat, tidak akan ada yang mau. Iya. Justru dia berkedok menggambarkan dia sebagai seorang yang murah hati, seorang penolong, yang lemah lembut, kudus, yang agamais, gitu. Jadi orang-orang percaya. Dan memang penting bagi setiap kita, makanya saya sangat berusaha untuk supaya Ibu Sherly bisa sharing di PBB, karena itu tadi predator ada di mana-mana, dan seringkali orang-orang yang tak terduga, orang-orang yang berpura-pura sebagai orang yang kudus, orang yang baik, orang yang sepertinya menolong, sebenarnya adalah orang yang ternyata punya niat jahat. Dan itu bisa ada di mana-mana. Bahkan seorang yang berkedok tokoh agama sekalipun, pendeta sekalipun, itu bisa jadi predator. Makanya ada orang yang saya kenal, ternyata dia juga predator. Dia seorang pendeta, tapi ternyata dia akhirnya predator seksual dan memakan banyak korban. Dan akhirnya sampai dilaporkan di Komnas Perempuan dan Anak. Tetapi itu tadi, predator ini masih berkeliaran dengan bebas. Jadi makanya penting bagi setiap kita untuk selalu waspada, selalu berhati-hati.
Nah, akhirnya yang bikin saya sedih karena saya punya anak perempuan, makanya saya sangat sakit hati ketika mendengar ini. Ada korbannya yang akhirnya sampai mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menerima penderitaan yang luar biasa. Tetapi ditutupi baik orang di sekitar maupun keluarga karena menganggap ini sebagai aib, menganggapnya sebagai hal yang malu kalau diumbar. Betul. Pesan Ibu Sherly buat mereka yang mungkin jadi korban predator apa? Pesan saya untuk mencegah adalah lebih baik daripada menghadapi. Jadi untuk saya perempuan-perempuan di sini jangan terlalu percaya dengan janji-janji manis yang mau dikasih pekerjaan, mau disekolahkan. Lebih baik kalian mandiri sendiri. Jangan percaya dengan laki-laki yang mengaku pendeta, yang mengaku seorang yang hamba Tuhan, yang agamais, yang akan menolongmu. Percayalah, kebanyakan seperti yang semacam itu biasanya hanya serigala berbulu domba. Dan untuk perempuan-perempuan yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan malu, jangan takut. Kalian itu korban, kalian tidak bersalah. Yang salah itu adalah pelakunya, dan kalian bukan pelaku, kalian adalah korban. Jangan takut, jangan sedih. Yang saya juga harap masyarakat tidak terlalu menjudge, tidak terlalu menghakimi, dan tidak membuli para korban-korban KDRT, korban-korban pemerkosaan, korban-korban sex abuse, korban-korban pelecehan seksual, bahwa mereka ini perlu disupport, bukan dihakimi. Ya. Intinya itu tadi dua hal ya. Yang pertama, waspada karena predator ada di mana-mana. Sekalipun kadang-kadang terlihat baik, belum tentu dia baik. Ada orang yang memang benar-benar baik, tapi predator bisa berpura-pura baik. Dia bisa memanfaatkan tampilan itu untuk memakan korban. Dan mereka ada di mana-mana. Yang kedua, pastikan untuk speak up. Jangan diam. Betul. Berani untuk cerita, cari mediator yang tepat supaya itu tadi predator ini bisa dimusnahkan dalam tanda kutip supaya tidak ada lagi korban-korban yang lain. Betul. Ibu Sherly, terima kasih buat kesaksian luar biasa, buat inspirasi yang luar biasa. Sekali lagi sangat memberkati. Ya, saya percaya apa yang Ibu Sherly kerjakan ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan izinkan proses yang sudah dilewati untuk supaya hari ini boleh menolong banyak orang, supaya tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan di tangan orang-orang jahat ini. Amin. Haleluya. Hati-hati dalam perjalanan mau balik ke Surabaya. Iya. Bersama dengan keluarga, selalu diberkati panjang umur. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Oke, pemirsa setia PBB, itu tadi obrolan bersama dengan Ibu Sherly. Kita tahu begitu mengerikan proses kehidupannya, tapi ujung-ujungnya selalu ada kebahagiaan di balik setiap cerita. Akhirnya Ibu Sherly sekarang makin luar biasa, menjadi inspirasi bagi banyak orang, makin bahagia, dikirimkan orang-orang baik yang ada di dekatnya. Tuhan kirimkan malaikat-malaikat yang baik untuk menolong, untuk memberkati, untuk melindungi, menjaga dia. Dan sama seperti Anda, seperti apapun keadaanmu hari ini, bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Sampai jumpa di PBB selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.